Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi kita berada di segmen Bis Malam, bincang santai malam-malam. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa ya? Karena selama ini beliau adalah tim yang ada di balik semua aktivitas-aktivitas digital kita. Nah, sebelum kita mulai ke situ, kita mau ngomongin ada istilah baru nih gitu ya, yaitu digital church gitu ya. Aduh, ngomongnya sampai belepotan nih, digital church gitu kayaknya apa sih gitu. Nah, intinya kita fokus pada hal-hal yang berbau digital. Loh, ini kan gereja nih. Ya justru itu, karena saat ini itu masih masa pandemi, maka semua aktivitas kita adanya di format-format digital, mau channel YouTube kah, Zoom kah, dan channel-channel yang lain, bahkan termasuk media sosial kita. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah, langsung saja ya, beliau bernama Bapak Danan, panggilannya Pak Danan. Beliau adalah salah satu penatua, dan saat ini di kemajelisan beliau adalah ketua bidang Sarpras. Oke, selamat malam Pak Danan. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat? Baik Pak, masih sehat-sehat saja. Itu yang selalu didoakan ya. Itu selalu didoakan dan selalu ditanyakan di masa pandemi sekarang ya, gitu. Iya. Betul, setiap ketemu sehat gitu ya Pak ya. Nggak pernah nanya berapa tebalnya dompet Anda gitu ya. Yang penting sehat dulu. Harapan pertama itu sekarang sehat Pak. Ya, betul. Oke, kalau kemarin Pak Danan kita minggu lalu kita berbincang tentang vaksin. Nah, sekarang kita khusus mau berbincang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan digital church. Nah, seperti apa itu digital church, dan terkhusus untuk bidang Sarpras ini sudah menyiapkan banyak sekali tools-tools atau peralatan yang ada di gereja kita. Di beberapa ruangan sudah banyak, bahkan kalau kemarin ada nanti sambil iklan sedikit ya terkait dengan Psalm for Pandemic gitu Pak ya, itu ada persiapan alat yang begitu luar biasa di balkon. Nah, nanti kita ingin tahu dari Pak Danan. Oke Pak, mungkin yang pertama yang ingin kita ketahui itu bidang Sarpras tuh ngadain peralatan apa saja sih selama masa pandemi ini? Kayaknya kok banyak banget alat-alat elektronik yang masuk ke gereja kita ini. Boleh dijelasin Pak Danan? Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau di kuantifikasi mungkin banyak ya, tapi kalau di grouping secara garis besar ya, itu selama pandemi ini ada beberapa yang kita sudah prepare untuk mendukung kegiatan persekutuan maupun kegiatan yang lain. Yang pertama adalah infrastruktur untuk jaringan IP, termasuk di dalamnya ISP, kemudian jaringan fiber optik, dan jaringan lainnya dari gereja sampai pastori 1 dan 2. Itu salah satunya. Kemudian ada beberapa juga yang mendukung seperti infrastruktur komputasi ya. Itu juga kita sudah adakan. Beberapa juga untuk peralatan audiovisual itu juga kita adakan juga, tentunya untuk mendukung kegiatan persekutuan juga. Yang terakhir ini yang terbaru, kita juga setup equipment untuk studio ya, untuk recording. Itu kita akan rencananya kita akan setup di ruang Betel, tetapi karena sekarang itu ruangan di gereja itu tidak banyak yang tidak terpakai. Jadi saat ini kita pasang di balkon dengan tujuan mudah diakses, dan view-nya itu view gedung gereja utama. Jadi harapannya ketika ini dipakai
selama masa pandemi ini jemaat itu bisa merasakan juga suasana gereja ya, walaupun kegiatannya dilakukan secara virtual. Nah, ruang beda sendiri itu ruangan yang biasa digunakan remaja yang untuk di atas itu Pak ya, berarti ya? Di atas ya, yang biasa digunakan remaja untuk kegiatan persekutuan. Itu yang rencananya memang kita akan setup studio di ruangan tersebut. Jadi studio sekaligus merangkap ruang untuk persekutuan kegiatan remaja, pemuda, dan persekutuan yang lain gitu. Berarti ruangan itu juga saat ini belum digunakan oleh remaja ya, karena memang sama-sama ibadah online ya Pak ya? Belum. Jadi untuk persekutuan belum digunakan untuk kegiatan persekutuan remaja. Nah, kalau saya lihat kan peralatan yang dibeli itu kan banyak sekali Pak. Tadi Bapak sampaikan ada untuk IT, ada untuk komputasi, audio visual, recording yang ada di ruang betel gitu ya Pak. Nah sebenarnya buat apa sih beli peralatan segitu banyaknya Pak? Kan kalau boleh saya bilang kan mahal juga nih Pak. Padahal kalau pandemi seperti ini kan kayaknya kalau saya dengar-dengar di beberapa jemaat yang lain pun juga keuangan atau finansial gereja juga terbatas nih Pak. Nah, buat apa sih sebenarnya beli peralatan segitu banyaknya? Bahkan tadi Bapak sampaikan setup jaringan internet juga, apakah jaringan internet kita yang saat ini atau sebelumnya itu belum cukup atau seperti apa Pak? Gitu gambaran ekspektasi atau harapan dari majelis untuk membeli peralatan segitu banyaknya, segitu mahalnya. Emang ada manfaat yang kita peroleh kira-kira gitu Pak? Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya dikatakan mahal itu relatif ya, gitu. Okay. Kalau kita bandingkan dengan manfaatnya, gitu. Jadi kalau dari angka beberapa memang mengatakan itu mahal, bisa jadi juga sebenarnya murah gitu ya, gitu. Dan tentunya di dalam proses pengadaannya kan kita juga berhikmat ya, berhikmat dan berhemat itu menjadi poin yang pertama kali ketika kita mengadakan sarana, berhemat dan berhikmat. Artinya hikmat yang kita ambil di sana adalah secara fungsional itu tepat guna. Berhemat tentunya efektif. Jadi kalau kita bicara biaya sih sebenarnya tidak terlalu mahal, gitu. Tetapi masih terjangkau gitu Pak ya kira-kira? Masih terjangkau, betul. Kita juga tidak beli yang branded ya, gitu. Tetapi beli yang kualitasnya itu memadai dan tepat guna. Jadi, tetapi yang kita lebih tekankan adalah manfaatnya. Manfaatnya di masa pandemi ini sebenarnya memaksa kita untuk beradaptasi terhadap digitalisasi lebih cepat. Itu menuntut kita untuk lebih agresif di dalam proses adaptasi tersebut. Nah, tidak semua jemaat atau badan pelayanan itu siap dengan infrastruktur yang memadai, seperti kelengkapan recording, seperti jaringan gitu ya. Nah, harapannya dengan kita menyediakan itu di gereja, itu bisa membantu kegiatan persekutuan, pelayanan yang ada di gereja. Jadi harapannya itu untuk mendukung semua kegiatan yang ada di Bintama gitu. Jadi supaya lebih maksimal menggunakan tools ya. Kalau saya bilang jawabannya tools gitu ya, peralatan yang selama ini ada begitu Pak ya, untuk menunjang pelayanan di GKI Bintama. Iya. Gitu Pak ya. Iya. Nah kalau demikian Pak, dengan adanya alat-alat yang ya kalau saya awam saya bilang kompleks, sudah mungkin boleh saya bilang lengkap lah gitu ya, perfect gitu ya kira-kira. Kita tuh mau ngadain apa aja sih Pak? Saya ambil contoh kalau orang awam bilang, kalau kita bikin ibadah lewat YouTube gitu kan, sebenarnya kan cukup kamera sama
kamera sama alat recording, terus baru kita broadcast di YouTube gitu. Nah, dengan alat yang demikian canggih lah ya kira-kira seperti itu, sebenarnya event apa atau acara apa aja sih yang bisa kita buat Pak gitu kan? Kalau saya lihat di channel YouTube-nya GKI Bintama itu kan masih berkisar ibadah dan kayak persekutuan gitu kan. Nah sebenarnya apa harapan dari majelis dengan adanya pengadaan alat-alat seperti itu Pak? Tentunya membuat kegiatan itu menjadi lebih bergairah ya, kegiatan pelayanan menjadi lebih bergairah dengan adanya fasilitas yang memadai, itu harapannya. Dan memang saat ini Majelis Jemaat belum memutuskan untuk kegiatan tatap muka selain persekutuan ibadah umum. Tetapi kapan itu Pak? Belum tahu. Itu belum tahu sampai kapan, masih dalam kajian yang berkelanjutan tentunya ya, sampai kondisinya memungkinkan. Tetapi harapannya untuk jemaat dan badan pelayanan juga tetap bisa berkegiatan dalam bidang persekutuan maupun pelayanan yang lain, agar tidak berhenti nih kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan, menguatkan iman, kegiatan yang bisa menumbuhkan peduli akan sekitar gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa lebih meningkatkan spiritualitas kita begitu ya. Jadi badan pelayanan dan jemaat kan memerlukan wadah dan sarana yang memadai ya untuk mendukung semua tujuan-tujuan tadi gitu. Nah, memang tantangannya di masa pandemi ini ya, itu tantangan yang paling berat adalah beradaptasi dengan digitalisasi. Itu tentunya selain infrastruktur atau peralatan yang memadai, tentunya perlu upgrade skill juga ya. Jadi perlu belajar gitu ya, mempelajari hal baru gitu ya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Seperti contoh ya juga seperti awal-awal kita masa pandemi kan belajar menggunakan Zoom. Tadinya gereja tidak memiliki akun Zoom, sekarang ada beberapa akun Zoom. Setelah punya, penggunanya bagaimana nih? Penjadwalannya bagaimana, itu perlu diatur gitu. Jadi penggunanya pun perlu belajar ya. Tadinya badan komisi misalnya di dalam persekutuan tidak familiar menggunakan Zoom, sekarang sudah bisa spotlight, break-in seperti itu ya. Jadi ada proses belajar. Tentunya dengan dengan adanya studio juga nanti ada jemaat atau badan pelayanan yang tidak mempunyai fasilitas untuk melakukan recording, itu juga bisa menggunakan fasilitas yang sudah boleh gitu Pak ya? Boleh. Jadi, gitu ya Pak? Karena memang ini tujuannya untuk jemaat dan badan pelayanan, tentunya diatur ya. Jadi kalau semuanya boleh terus datang semua ke gereja kan jadinya itu Pak tidak terjaga gitu. Kan namanya alat dipegang banyak orang nih kan ya, mungkin setupnya jadi bisa berubah, atau mungkin saja peralatan itu bisa malah menjadi rusak dan sebagainya. Nah kira-kira siapa aja sih Pak yang boleh istilahnya mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut Pak? Atau adakah semacam kayak supervisi atau kalau kita mau pakai misalnya nih, saya ngambil contoh komisi remaja misalnya yang paling sering nih bikin konten kah, bikin lokal grup misalnya, seperti apa sih Pak? Ada persyaratan tertentu untuk menggunakan peralatan-peralatan yang saat ini ada gitu Pak? Saya ambil contoh seperti yang kemarin ada di balkon ya Pak ya, yang untuk PXP itu Pak ya. Dari majelis sendiri ada ketentuan terkait dan penggunaan alat-alat itu nggak Pak? Ada. Jadi
sebenarnya untuk persyaratannya tidak ada perubahan sih. Jadi seperti yang sebelumnya, ketika menggunakan ruangan maupun meminjaman pengguna inventaris itu perlu izin ke majelis jemaat melalui staf kantor gereja. Jadi sebenarnya cukup bersurat, kantor gereja bersurat atau datang dan menghubungi kantor gereja untuk dilakukan penjadwalannya gitu. Oke. Nanti. Tapi kalau misalnya sudah dapat jadwal gitu, boleh langsung datang. Misalnya saya udah ngomong seminggu sebelumnya, atau saya ngomong sama staf kantor gereja, atau sudah kita bikin surat atau email gitu kan ke kantor gereja seminggu sebelumnya, oke, boleh gitu. Kita boleh langsung datang ke situ atau harus izin lagi dengan majelis mungkin Pak, atau bidang sarpras begitu Pak? Ketika sudah bersurat ke kantor gereja dan direspon ya, gitu, nanti dari staf kantor gereja akan menghubungi yang terkait gitu. Misalkan ketika pasti ke bidang sarpras yang akan dihubungi karena di proses disinfektan ya sebelumnya. Oh ada prokesnya juga ya Pak? Ya sebelum 1 jam sebelumnya akan didisinfektan gitu. Jadi memang akan ada beberapa yang dihubungi. Kemudian di dalam surat tersebut, surat permohonan tersebut kan disebutkan peralatan apa saja yang dibutuhkan. Misalkan, nah itu ditulis semuanya. Nanti jika itu ada tentunya akan kita siapkan juga. Akan menggunakan sound system atau peralatan studio, berarti kita akan siapkan kayak gitu. Jadi nanti kita akan siapkan sesuai dengan perangkat yang memang ada di gereja gitu ya. Jadi misalkan kan yang digunakan, kecuali memang hal itu tidak bisa kita siapkan ya. Memang di gereja belum punya ya. Iya. Nah, gini Pak, sekarang kalau misalnya nih ada kerinduan dari jemaat nih. Jemaat itu rindu untuk melayani Tuhan melalui pujian, gitu kan? Kemudian mungkin kalau dia di rumah hanya punya alat recording berupa HP misalnya, terus ternyata di gereja ini udah ada alat yang luar biasa gitu kan? Gimana caranya? Apakah kita juga bisa melayani Tuhan misalnya recording di gereja gitu? Apakah ada yang bisa membantu untuk jemaat yang punya kerinduan semacam ini Pak? Kebetulan yang sudah menggunakan ini remaja, kemudian pemuda sudah mulai menggunakan, beberapa kali menggunakan, beberapa Filia Voice juga sudah menggunakan. Jadi, nah untuk remaja dan pemuda itu kebetulan remaja ikut setup peralatan ini, jadi sudah bisa menggunakannya gitu. Jadi dari komisi remaja memang dari awal berpengharapan ruang Bethel atau tempat persekutuan remaja itu mempunyai fasilitas audio yang memadai. Kan? Dengan adanya perangkat-perangkat ini, dari komisi remaja itu semangat di dalam proses integrasinya. Jadi di dalam proses setupnya itu mereka terlibat. Mulai dari rakit PC, instalasi hardware, software, tarikin kabel, bersih-bersih ruangan. Mereka tuh paling rajin, jadi semua dibersihkan. Waduh, luar biasa. Saya komisi. Gitu. Jadi mereka itu paling semangat ya. Dan karena terlibat sejak awal sudah familiar dengan penggunaannya. Gitu. Untuk pemuda juga sudah menggunakan juga, dan kebetulan perangkat ini kita bisa remote ya, jadi ketika ada kesulitan bisa kontak saya atau kontak Sarpras untuk bantu bagaimana caranya gitu. Jadi kalau untuk kebetulan untuk Filia Voice beberapa event itu didampingi sama bidang Sarpras juga. Gitu ya. Nah, harapannya jadi selain tadi beberapa paduan suara atau PS, tadi contohnya Filia Voice Pak ya, itu sudah melayani Tuhan melalui
recording yang ada di gereja, ada juga proses pendampingan dari bidang sarpras, jadi tidak ditinggalin sendiri gitu ya Pak ya? Ya, kebetulan begitu. Jadi tapi harapannya begini, terutama untuk pemuda ya, ada yang mau terlibat di dalam belajar untuk cara mengoperasikannya gitu. Jadi dan cara mengoperasikannya sebenarnya tidak rumit-rumit amat ya, tinggal menyalakan dan jalan gitu. Sebelumnya ketika remaja, pemuda dan berkegiatan untuk recording itu, sebelumnya ketika belum ada perangkat ini, itu setupnya aja bisa 2 jam sendiri untuk setup. Lama sekali ya. Nah, dengan adanya ini mereka tinggal datang, paling setupnya nggak nyampe 15 menit, hanya 5 menit. Jadi mereka tinggal fokus di dalam proses recordingnya. Jadi misalnya pujiannya, bermusiknya, gitu ya. Gitu. Dan sekali lagi kalau memang nggak tahu caranya, bisa minta tolong diajarin dulu gitu Pak ya. Bisa dan tidak susah. Jadi caranya ini tidak serumit yang dibayangkan gitu. Jadi kita ada template ya. Oke. Ya kalau kayak awam mungkin sorry to say kalau kayak saya pribadi gitu kan, aduh kok takut kalau ada yang error gitu susah tanggung jawabnya, nanti kan barang mahal segala macam. Nah selain paduan suara Filia Voice tadi Pak ya, kan kita punya banyak vokal group, paduan suara, atau juga person by person yang memang bisa atau sangat rindu untuk melayani Tuhan melalui pujian gitu Pak. Itu berarti nanti bisa diarahkan juga menggunakan fasilitas yang ada Pak ya. Kalau pengen misalnya suaranya lebih bagus, nah boleh recording di gereja gitu. Gitu benar Pak ya? Iya. Harapannya sih begitu ya. Harapannya semua bisa menggunakan paduan suara seperti Caritas, Maranatha, vokal grup Maranatha dan yang lain, itu harapannya bisa menggunakan ya. Menggunakan fasilitas ini. Jadi harapannya demikian. Tetapi tentunya tetap kita mengikuti protokol yang berlaku sekarang ya. Jadi prokesnya tetap berlangsung ya. Jadi tetap dipenuhi. Betul. Jadi selama di gereja juga tetap selalu menggunakan masker gitu. Jadi jangan membuka masker gitu. Kemudian gitu. Untuk komisi senior tentunya yang di atas 60 tahun juga belum diperkenankan untuk hadir di gereja ya, tentunya begitu. Karena reminder ya bagi kita ya Pak, untuk lebih bukan maksudnya menolak pelayanan ya Pak, berarti cuma memang karena prokesnya seperti itu dan kita mengasihi mereka ya, better mereka tidak hadir di gereja begitu ya Pak. Betul. Dan sebenarnya kita juga tidak menutup mata juga dengan komisi senior ya. Jadi kemarin kita juga memberikan atau membantu fasilitas untuk keyboard ya. Jadi keyboard gereja kita pinjamkan kepada komsen ya, untuk digunakan di rumah ketika berpelayanan begitu. Jadi ketika membutuhkan itu pun kita juga ini kok kita sediakan juga. Jadi kita sediakan keyboard gereja untuk dipakai komisi senior dalam persekutuan, dalam paduan suara begitu. Itu kita juga tetap membantu, maksudnya memfasilitasi apa yang kita bisa. Iya. Nah berarti kalau ada pendengar atau teman-teman jemaat yang nonton segmen kita kali ini, kalau memang butuh ya, berarti semua komisi Pak ya kita support ya Pak ya, disupport oleh bidang sarpras ya Pak. Disupport oleh gereja Pak melalui tentunya sesuai dengan yang aktivitas pelayanannya ya, yang mungkin kita support, kita akan support. Gitu. Ya. Berarti kan ada komisi anak, komisi remaja, pemuda, kemudian dewasa gitu Pak ya. Iya. Dan komisi senior gitu kan. Dan komisi-komisi yang lain. Oke. Selama ini Pak, kalau dalam pemanfaatan peralatan-peralatan yang ada ini, ada
ada kendalanya nggak sih Pak gitu? Atau misalnya nih kalau saya biasa ngerawat alat-alat di rumah gitu kan, kadang-kala ya mungkin lama nggak dipakai, atau mungkin kendala yang lain. Beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat gereja kita nih juga ada masalah dengan listrik misalnya. Ada nggak sih Pak kendala yang dihadapi oleh bidang Serapas untuk penggunaan peralatan-peralatan tadi Pak? Kalau bidang Serapas tidak menggunakannya, tapi merawat iya. Oh iya. Ya, di dalam perawatannya juru rawat ya Pak? Iya, karena juru rawat ya. Tentunya semua ini kan kategorinya inventaris ya. Inventaris gereja kan bidang Serapas yang melakukan perawatan. Jadi perawatan dan pengadaan dan perawatan gitu. Tepatnya setelah diadakan digunakan kan gitu. Iya. Gitu. Nanti untuk yang perawatan pasti bidang Serapas, kesulitan pasti ada, gitu. Gangguan pasti ada gitu. Cuman jangan takut menggunakan ya, karena ini kan diadakan untuk digunakan ya. Betul. Jangan takut error, takut kabelnya putus gitu ya. Gitu itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Pakai aja gitu. Prinsipnya mau mencoba dulu gitu Pak ya? Mau mencoba dulu, dipakai dengan ini ya namanya bertanggung jawab dengan rasa memiliki seperti apa? Ini milik kita sendiri ya. Dan setelah dipakai dirapikan lagi, jangan lupa mematikan gitu ya. Jadi jangan ditinggal pergi dalam kondisi menyala gitu. Jadi dirawat, digunakan dan dirawat seperti menggunakan milik kita. Karena ini juga sebenarnya juga milik kita bersama sih. Oke. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan jaringan internet kita nih Pak. Kan kalau kita lihat mungkin ada juga jemaat yang nggak tahu. Saya lihat ibadah kemarin pendeta Sari kok tidak menggunakan masker, sementara pendeta Bapak ABS, Pak Yohanes ABS menggunakan masker. Nah ini sebenarnya bedanya apa sih Pak? Kenapa Bu Sari nggak pakai masker? Kira-kira gitu. Mungkin ada jemaat yang bertanya-tanya juga kayak gitu. Boleh dijelasin Pak, ini apakah ada rekayasa teknologi teknologi audiovisual gitu Pak ya, atau seperti apa Pak? Boleh diinfokan Pak. Ada jemaat juga yang kemarin nanya kayak gitu Pak. Oke. Sebenarnya dalam melayani ibadah itu Bu Sari tidak di gereja ya, jadi beliau di pastori gitu. Kita kebetulan kita sudah setup jaringan fiber optik dari gereja sampai ke pastori 1 dan sampai ke pastori 2 gitu. Jadi dengan adanya jaringan tersebut itu tujuannya untuk mendukung kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pendeta gitu. Jadi tanpa hadir di gereja bisa seolah-olah ada di gereja. Ketika itu jaringannya memang memadai, itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya tidak hadir di gereja Bu Pendeta Sari. Oke, berarti nah sekarang jemaat yang dengerin segmen ini udah tahu ya, berarti bahwa memang Pendeta Sari itu tidak hadir di gereja, tapi beliau melayani, membawakan firman Tuhan itu dari pastori ya Pak ya, dari rumah Bu Pendeta Sari. Jadi karena beliau berada di pastori, maka beliau tidak perlu menggunakan masker, kira-kira begitu ya Pak ya? Iya. Oh iya, kalau tidak salah nih Bu Pendeta Sari sebentar lagi juga ingin melaksanakan cuti ya Pak ya, cuti untuk dalam rangka proses melahirkan beliau ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, semoga dengan adanya kondisi semua alat-alat yang lengkap ini benar-benar dapat mensupport kita untuk melayani lebih lagi, melayani dengan cara-cara yang kreatif. Nah, kalau tadi di awal kita buka dengan istilah digital church gitu ya, aktivitas-aktivitas pelayanan pada Tuhan, aktivitas pelayanan kita pada sesama itu tetap dapat kita lakukan walaupun kita tidak bertatap muka langsung, walaupun kita tidak bertemu dengan alat-alat itu. Kira-kira begitu ya Pak, ekspektasi atau harapan dari majelis ya Pak? Iya benar Pak. Jadi sebenarnya begini, kita jangan sampai salah ini ya, sampai salah
menafsirkan digital church itu apa sih gitu ya. Jadi di sini saya mau mencoba memberikan penegasan bahwa digital church itu bukan mengonlinekan semua kegiatan, bukan. Tapi digital church ini lebih kepada bagaimana media-media digital itu memfasilitasi kegiatan kita, kegiatan persekutuan, kesaksian dan pelayanan gitu. Jadi sebenarnya itu lebih kepada alat bantu, alat pendukung yang digunakan untuk kegiatan pelayanan. Memang beberapa kegiatan itu online, iya benar, ya, itu benar. Gitu. Dan tetap online itu kan terkait dengan protokol ya, gitu, terkait dengan kondisi pandemi. Jadi kegiatan ini perlu dukungan dengan teknologi digital. Jadi digital church ini bukan itu tadi, sekali lagi bukan mengonlinekan segala sesuatu offline ya peribadahan, tetapi semua teknologi digital yang mendukung kegiatan kesaksian, pelayanan dan persekutuan. Jadi intinya adalah mari kita berkegiatan tadi gereja, namun mekanismenya tentu berubah seperti dari yang sebelumnya, segala sesuatu harus ketemu, segala sesuatu harus tatap muka, menjadi kehidupan yang digital gitu Pak ya. Dan digital itu bukan berarti semua offline menjadi online gitu, tapi aktivitasnya yang perlu kita rubah sedikit ke arah digital tadi. Nah, luar biasa ya. Saya memang agak-agak kalau orang awam itu agak-agak bingung sedikit gitu ya. Pertama tadi ngomongin alat, ngomongin IT, tapi oke lah, mari kita support pelayanan, kita dukung pelayanan di gereja kita yang kita cintai ini, GKI Bintama. Kita menunggu kontribusi jemaat yang ada dengan menggunakan peralatan yang sudah disediakan. Nah, ini majelis jemaatnya luar biasa berarti ya. Sudah menyediakan peralatan yang demikian bagus untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Oke, kayaknya sebenarnya kalau kita mau gali-gali lagi masih banyak hal yang kita bisa diskusikan ya dengan Pak Danan. Jadi selama ini Pak Danan ini yang nguplok-nguplok ya, yang selalu bantu kita set up dari channel YouTube dan sebagainya. Nah, mungkin di lain kesempatan kita akan diskusi lagi, berbincang lagi mengenai proses digitalisasi ya, kalau saya bilang begitu, digitalisasi di pelayanan gereja kita. Namun ya ini sudah malam. Kapan-kapan saya jadi driver lagi bis malam deh. Gitu ya Pak Danan ya. Boleh Pak. Sama ini ada pesan sponsor ya. Oh, pesan sponsor. Oke, silakan. Jadi sponsor lewat. Kalau ada masukan, ada jemaat yang mau ada masukan terkait digital church atau terkait IT, audio visual atau apapun itu yang arahnya mendukung pengembangan pelayanan dan bergereja gitu, kami bersedia menampung dan ditunggu ya Pak ya, melakukan kajian. Jadi kita tunggu masukan dan kontribusinya dari jemaat. Sip, mantap Pak. Oke, jemaat semua, teman-teman yang dengerin kita kali ini, kita diskusi ngomongin masalah digital church. Ada yang tertarik, apapun itu Pak ya, berarti apapun IT, peralatan-peralatan tadi yang dibicarakan, apapun yang terkait dengan digital, termasuk mungkin pengolahan data juga Pak ya, database ya Pak? Termasuk Pak. Termasuk. Oke, teman-teman semua, bisnya udah mau istirahat dulu, mau dikandangin dulu nih sekarang, drivernya juga udah ngantuk. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. See you, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Danan. Ya, mari.